Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun jaringan LAN. Sebelumnya, yang perlu kita siapkan untuk membangun jaringan LAN, yang pertama adalah kabel jaringan berupa strike. Karena di sini ada 3 laptop, laptop pertama, kedua, ketiga, maka kita butuh kabelnya sebanyak 3. Kemudian setelah itu kita butuhkan namanya switch. Di sini switch ada 2 jenis yang saya tunjukkan. Yang pertama di sini switch merek TP-Link dengan 24 port, sedangkan yang kedua switch merek Ruiji dengan 5 port. Karena ini kita menggunakan 3 laptop, maka untuk menghemat biaya kita menggunakan switch yang 5 port saja. Langkah yang pertama, kita hidupkan dulu switchnya. Kemudian kita hubungkan kabel jaringan ke masing-masing laptop. Sebelumnya pastikan kabel jaringannya sudah benar, dimana kita uji menggunakan LAN tester. Kalau kita perhatikan di lampu LAN tester 1 sampai di 8 hidup, ujung 1 dan ujung kedua. Jika sudah benar, maka kita hubungkan ke switch ke laptop 1. Kemudian ke laptop 2. Kemudian ke laptop ketiga. Oke, setelah semua terhubung, terpasang kabel jaringan, kita pastikan lampu indikator di switch itu sudah menyala. Lampu switch 1, 2, dan 3. Kemudian di laptop kita perhatikan di laptop 1 aplikasi Oke, di sini kita lihat Ethernet atau port LAN-nya sudah terhubung. Kalau belum terhubung akan ditanda dengan tanda silang, seperti misalnya. Nah, kalau sudah kita hubungkan kabel, maka tanda silangnya sudah hilang. Begitu juga di laptop kedua, kita pastikan ada aplikasi driver untuk jaringannya sudah terpasang. Oke, yang ini bagian Ethernet ini sudah terpasang. Kalau kita lepas kabel jaringannya tanda silang. Kalau kita pasangkan akan hilang. Oke, artinya sudah terhubung. Begitu juga di laptop yang ketiga. Kita masuk dari control panel untuk melihatnya, network and internet, network and sharing center, kemudian change adapter setting. Nah, di sini bagian internetnya sudah hilang tanda silang alias terhubung. Kalau kita lepaskan kabelnya, tanda silang. Kalau kita pasang kabelnya sudah terhubung. Oke, di tahapan pertama sudah selesai, yaitu mulai persiapan, pemasangan,
Lanjut kita tahapan ke berikutnya, yaitu konfigurasi IP address. Oke, di sini kita menggunakan IP kelas C, yang mana kita buat atau kita awali dengan 192.168.2.1. Satu kelasnya 255.255.250. Kita oke kan. Kemudian firewallnya kita nonaktifkan. Caranya masih di Network and Sharing Center. Kemudian kita pilih Windows Defender Firewall. Kemudian Tune Windows Defender kita off-kan bagian atas private network, kemudian yang di bagian public network. Oke, kita oke kan, sudah selesai setting di IP di PC atau laptop 1. Kemudian laptop kedua kita masuk ke network internet juga, sharing center, change adapter setting, kemudian network connection, kita klik kanan, properties, kita masukkan IP-nya 192.168.2.2. Oke kan. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke kan. Jangan lupa firewallnya kita nonaktifkan agar bisa melakukan ping. Windows firewall, kemudian tune Windows firewall on or off. Oke, sudah kita nonaktifkan. Di laptop yang pertama dan laptop yang kedua ini berbeda Windows. Laptop yang pertama tadi menggunakan Windows 11. Sedangkan laptop yang kedua menggunakan Windows 10. Adapun laptop yang ketiga sama Windows 10. Masuk ke control panel, kemudian system and security, Windows firewall, kemudian tune Windows firewall, tune off, lalu kita okekan. Oke, sudah selesai tahap untuk mengkonfigurasi. Kita tahap berikutnya itu tahap terakhir, yaitu pengujian. Pengujian yang dilakukan kita sini adalah menggunakan perintah ping ke IP tujuan. Misalnya IP laptop pertama ingin ke laptop ketiga, kita buka command from, kita ping dengan perintah ping ke IP tujuan, ping spasi 192.168.2.3. Oke, masih destination unreachable, artinya masih belum terhubung. Ada problem yang lain yang perlu kita pecahkan, kita selesaikan masalahnya. Kalau seperti ini masih ada belum terhubung. Oke, coba kita lihat di laptop 2 ketiga. Masuk ke command from, ping ke IP tujuan 192.168.2.3. Oke, masih sama, masih belum terhubung. Oh, ternyata di sini IP-nya itu masih ada, dia mendapatkan DHCP. Coba kita dari laptop 1 ke laptop kedua, ke 22. Sama, masih kita lihat statusnya 21. Ini kita lihat
Coba kita matikan antivirusnya. Barangkali ini menghambat. Oke, masih destination hash unreachable. Kita cari tahu dulu permasalahannya. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk melakukan pengujian di jaringan LAN PC 3, PC 2, PC 1. Di PC 3 kita ping ke PC 1 192.168.2.1. Maka kita lihat hasilnya reply. Maka ini menandakan sudah bisa berkomunikasi. Kita ping lagi ke PC 2 192.168.2.2. Maka kita lihat hasilnya reply. Artinya PC 3 sudah bisa berkomunikasi dengan PC 2 dan ke PC 1. Kita lanjutkan di PC 2. Ingin berkomunikasi dengan PC 1, kita uji dulu ping spasi 192.168.2.1. Kita lihat hasilnya sudah reply. Kemudian kita coba lagi ke PC 3 192.168.2.3. Kita lihat hasilnya sudah reply. Terakhir ke PC 1 kita uji ke PC 2 192.168.2.2. Oke, kita lihat hasilnya sudah reply. Kemudian kita tes lagi, kita uji dari PC 1 ke PC 3 dengan perintah ping 192.168.2.3. Nah, maka hasilnya juga sudah reply. Artinya PC ini semua sudah bisa berkomunikasi. Maka bisa kita melakukan sharing data ataupun sharing printer. Namun di sini kita akan mencoba untuk melakukan sharing data dulu. Artinya jika sudah bisa ping berhasil, maka sharing data seharusnya sudah bisa juga. Oke, untuk sharing data kita buat pengaturannya dulu. Masih tetap di control panel. Masuk di bagian network and internet, network and sharing center, kita atur dulu untuk melakukan sharing printer. Change advanced sharing setting. Kemudian di bagian privat pastikan semua sudah on. Kemudian public sudah on juga. Lalu di bagian all network sudah on. Namun sudah kita onkan juga. Lihat di password ini kita off kan agar tidak muncul di komputer lain nanti minta password. Ini pengaturan sharing di Windows 11. Seperti ini tampilannya. Oke, kita atur di PC 2 dengan sistem Windowsnya Windows 10. Kita masuk ke control panel, lalu network and internet and sharing center. Kita atur sharing datanya. Kemudian kita turunkan semuanya di public. Begitu juga di privat kita on kan. Sudah on semua. Yang off cuma bagian password. Oke, lalu kita save. Oke, di laptop yang ketiga kita atur juga sharing datanya. Masuk ke control panel, network and internet, kemudian network and sharing center. Kemudian change advanced sharing setting. Di bagian privat pastikan semua sudah on. Kemudian masuk ke guys or public, pastikan semua on juga. Kemudian all networknya pastikan on juga. Pastikan passwordnya off.
Oke. Seperti itu untuk pengaturan untuk sharing data. Sekarang kita melakukan pengujian. Misalnya ya PC 1 ingin men-sharing data berupa file video, file aplikasi dan sebagainya dengan kapasitas besar. Maka kita buat dulu yang kita ingin kirim. Misalnya saya ingin mengirim di sini hasil, mengisi folder hasil ini ke PC yang lain. Maka kita pastikan file tersebut sudah dalam folder, lalu kita klik kanan, kemudian kita klik give access to, kemudian pilih specific file, kemudian kita arahkan ke bawah, kita pilih everyone, kemudian kita klik add. Pastikan di everyone ini menggunakan permission level itu read and write agar bisa di copy nanti, lalu kita share. Oke, sudah kita share. Kita lihat di laptop 2 dengan cara kita masuk ke disk PC, kemudian ke bagian network. Nah, di sini kita lihat sudah muncul di bagian network ini ada desktop 1R, 1N, kemudian laptop. Kita lihat di laptop 1 itu dengan nama laptop 60. Maka laptop ini dengan namanya laptop 60U. Kita lihat di sini sudah muncul dia laptop 60. Berarti ini dia laptop 1. Kita buka. Nah, kita user. Kemudian kita pilih bagian share, dokumen, hasil. Nah, ini dia apanya, data yang sudah di share. Nah, bisa kita ambil. Kita ambil data tersebut, lalu kita pindahkan ke laptop kita. Pastikan, maka datanya sudah bisa kita pindahkan laptop kita dari laptop 1 ke laptop kedua. Begitu juga di laptop 3, kita ambil data yang dari laptop 1. Sama caranya, masuk ke disk PC, kemudian network. Nah, kita lihat muncul 3 laptop. Kita ambil yang laptop dengan nama laptop 1 tadi, 60U. Kita buka, kita ambil datanya bagian di folder asal, dokumen, hasil. Nah, ini dia datanya. Kita copy, kita pindahkan ke laptop kita. Seharusnya laptop 3 ke 2 ke 1, 2 ke 3 1 sebagainya sudah bisa seharusnya. Namun kita coba juga lagi. Kita ingin mengirim data misalnya dari laptop 3. Kita ingin mengirim dokumen hasil uji misalnya. Nah, hasil uji kita kirim. Kita klik kanan, kemudian share with, kita pilih specific file, lalu kita arahkan ke bawah, everyone, kita add, kita ganti permission levelnya read and write, lalu kita share. Oke, laptop ini menggunakan nama desktop 1N. Kita lihat di laptop 2 di bagian networknya, desktop 1N. Ini adalah laptop 3. Nah, kita ambil datanya yang sudah di share. Nah, ini dah hasil uji nih, data yang share. Kita copy, kita pindahkan ke laptop 2. Begitu juga dengan di laptop 1. Kita masuk ke network. Nah, kita tunggu sampai muncul laptop ketiga tersebut. Jika tidak muncul, maka kita masukkan IP-nya 192.168.2.3. Nah, ini dia. Jika tidak muncul, kita masukkan aja
di bagian network ini IP dari laptop 3. Dengan cara garis miring ke kiri 2 kali, kemudian kita ketikkan 192.168.2.3 IP dari laptop 3. Nah, maka muncul nanti folder usernya. Ini dia datanya, dokumen hasil uji. Nah, artinya kita sudah dapat file dari laptop 3. Kita pindahkan ke laptop kita. Oke. Artinya sharing data sudah berhasil. Artinya juga membangun jaringan LAN sudah berhasil semuanya. Itu secara singkat membangun jaringan LAN secara sederhana. Namun nanti ada yang lebih luas lagi bagaimana komputer ini semua akan bisa terhubung ke internet. Itu nanti kelanjutan dari jaringan LAN berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih.